Salah satu lokasi yang terdampak bencana banjir bandang yaitu Tapanuli Selatan. Dan untuk mengetahui kondisi saat ini di Kabupaten Tapanuli Selatan, kita sudah bergabung dengan jurnalis Transmedia M. Ridwan Anggara yang saat ini berada di Kecamatan Batang Toru. Halo, selamat siang Ridwan. Saya lihat Anda seperti berada di PAUD ya. Boleh digambarkan saat ini Anda berada di mana dan situasinya seperti apa di Kecamatan Batang Toru? Baik Dea dan pemirsa, saat ini saya bukan sedang berada di PAUD ataupun di sekolah begitu. Saat ini saya berada di Puskesmas Kecamatan Batang Toru yang merupakan salah satu tempat pengungsian bagi korban banjir bandang yang terjadi 3 pekan lalu. Nah di sini saat ini saya lihat di lokasi pengungsian sudah cukup sepi Dea, lantaran para pengungsi lebih memilih mengontrak rumah ataupun tinggal di tempat saudara mereka, mengingat mereka tidak betah begitu berlama-lama untuk mengungsi. Namun sejumlah pengungsi masih ada di lokasi ini seperti anak-anak yang berada di belakang saya, sejumlah lansia, dan mereka itu bingung harus mau kemana setelah rumah dan harta benda mereka habis tersapu air. Hingga hari ini korban banjir bandang di Tapanuli Selatan ini sudah berjumlah 47 orang, dan namun sampai saat ini petugas SAR di lapangan masih terus melakukan pencarian dia. Namun untuk beberapa ruas jalan yang sebelumnya terputus sudah mulai diperbaiki, alat berat juga masih terus bekerja. Jembatan Bailey juga akan di jalan penghubung antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah begitu dia, dan itu rencananya akan rampung pekan depan. Nah, sejumlah tenda juga sudah datang dari pihak Kementerian SDM dia untuk pengungsi warga Desa Aik Garoga, yaitu salah satu desa terparah yang akibat banjir bandang ini dia. Nah, hingga saat ini bantuan juga masih terus berdatangan dia, namun beberapa pengungsi khususnya lansia, kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan salah seorang lansia di posko pengungsian Batu Hula, itu mereka memiliki beberapa keluhan termasuk kondisi kesehatan mereka. Mereka mengalami seperti demam, batuk-batuk, sakit tenggorokan, dan beberapa keluhan lainnya. Untuk mereka juga mengeluhkan fasilitas pengungsian begitu dia, karena mereka tidur di lokasi pengungsian itu hanya menggunakan karpet dan selimut yang minim begitu dia. Ya Ridwan, tadi Anda membicarakan bahwa tenda sudah dikirim, kemudian juga ada beberapa warga yang memilih untuk mengontrak rumah dan juga pembangunan jembatan Bailey di sana untuk konektivitas. Tapi pemerintah pusat berjanji bahwa akan membangun huntara atau hunian sementara. Apakah dari reportase atau investigasi Anda di sana sudah ada pendataan oleh pemerintah daerah soal siapa saja yang akan mendapatkan huntara dan di mana akan dibangun huntara ini? Nah, kemarin waktu kunjungan Pangdam didampingi Bupati Tapanuli Selatan begitu ya, kami juga sempat menanyakan terkait dengan akan kemana sejumlah pengungsi ini akan ditempatkan begitu dia, mengingat sudah 23 hari lamanya mereka berada di pengungsian. Namun pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan belum bisa memastikan kapan dan di mana hunian bagi para pengungsi ini akan ditempatkan. Mereka menyebut agenda ini masih dalam pembahasan pihak pemerintah kabupaten dengan pusat dea. Iya, jika hunian sementara belum bisa dipastikan, bagaimana dengan salah satu desa yang tadi Anda sebut, Aik Garoga, di mana kita juga tahu dari laporan Anda ada tercipta aliran sungai di tengah-tengah kampung. Apakah sudah ada rencana soal bagaimana penataan ulang atau penataan kembali dari kampung-kampung yang saat ini yang tadinya daratan menjadi sungai? Kemarin kami sempat berbincang dengan kepala desa Aik Garoga itu sendiri, dia mengeluh masyarakatnya tidak berani lagi untuk tinggal di desa Aik Garoga itu. Mereka benar-benar trauma dengan situasi yang terjadi beberapa pekan kemarin dia. Apabila hujan turun di lokasi ini, mereka was-was ataupun trauma berat begitu dia, dan benar-benar mereka inginnya dipindah dari lokasi itu, dan
ditempatkan di tempat relokasi yang jauh lebih aman begitu dia. Jadi saat ini warga yang masih ketakutan tentunya tidak ingin kembali ke desa-desa yang tadi diceritakan oleh Ridwan, berarti sekarang ada di pengungsian. Kondisinya seperti apa, Ridwan? Betul dia, mereka sekarang ada yang di pengungsian dan beberapa lainnya juga ada yang memilih untuk mengontrak rumah di beberapa wilayah di Batang Toru ini yang dianggap aman begitu. Namun warga yang tidak memiliki keluarga ataupun mungkin uang yang cukup untuk mengontrak rumah, mereka tetap memilih untuk tinggal di beberapa pengungsian yang disediakan. Nah itu tadi, mereka memiliki sejumlah keluhan, yaitu khawatir akan kesehatan anak-anak mereka, kondisi kesehatan lansia di sana dia, sekolah anak mereka juga terganggu begitu dia. Tapi bagaimana dengan tenaga kesehatan dan juga pasokan obat? Kalau 23 hari kan pasti kondisinya ada muncul penyakit-penyakit pada pengungsi. Seperti apa di sana? Memang di seluruh lokasi pengungsian di tempat ini dia sudah disediakan seperti posko kesehatan seperti itu dan dilengkapi dengan tenaga kesehatan. Pihak Puskesmas juga mengklaim pasokan obat-obatan maupun peralatan medis di lokasi ini aman untuk semua pengungsi di sini dia. Baik, terima kasih laporan langsung M. Ridwan Anggara, jurnalis Transmedia yang saat ini berada di Kecamatan Batang Toru di Tapanuli Selatan. Selamat bertugas kembali dan hati-hati saat bertugas.